Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di video pembelajaran cerdas tangkas. Pada kesempatan ini kita membahas tema 3, subtema 3, pembelajaran 6. Pada pembelajaran 6, muatan yang pertama adalah bahasa Indonesia, KD 3.3 dan 4.3. Eksplorasi. Anak-anak, ini ada format menulis laporan hasil wawancara yang baik. Kalian perhatikan. Romawi 1, latar belakang, yaitu menuliskan alasan melakukan wawancara. Romawi 2, maksud dan tujuan. Menuliskan maksud dan tujuan dilakukan wawancara. Romawi 3, topik wawancara, yaitu menuliskan topik wawancara. Yang keempat, waktu dan tempat kegiatan. Menuliskan waktu, misalnya hari, tanggal, jam, dan tempat wawancara. Yang kelima, laporan hasil wawancara. Menuliskan narasumber, pewawancara, dan hasil wawancara. Yang keenam, kesimpulan. Menuliskan kesimpulan. Anak-anak, sekarang kita lanjutkan pada kegiatan 1. Pada kegiatan 1, kalian diminta untuk menjelaskan cara menuliskan laporan hasil wawancara pada selembar kertas. Kemudian, kalian kirim hasil kerja tersebut kepada guru dan mintalah pendapat kepada guru tentang uraian yang kamu sampaikan. Setelah itu, kita kerjakan soal-soal ayo berlatih. Soal nomor 1. Rabu, 5 Oktober 2022. Penulisan hari dan tanggal yang tepat adalah ... Anak-anak, kalian perhatikan penulisan di soal nomor 1. Demikian juga kalian perhatikan pada pilihan jawabannya. Dari pilihan jawaban A, B, C, dan D, jawaban yang benar adalah yang D. Rabu, 5 Oktober 2022. Rabu, huruf R-nya adalah huruf besar, kemudian setelah Rabu ada koma. 5 Oktober. Oktober. Awal kata Oktober ditulis menggunakan huruf besar. Kemudian setelah 2022 tidak ada tanda titik. Kita lanjutkan soal nomor 2. Laporan hasil wawancara dilaksanakan setelah pewawancara melakukan ... Melakukan wawancara. Yang ketiga, alasan melakukan wawancara ditulis pada bagian ... Pada bagian maksud dan tujuan. Soal nomor 4. Untuk mendapatkan info tentang madu, maka pewawancara memerlukan narasumber seorang peternak ... Peternak lebah. 5. Tuliskan 3 hal yang harus diperhatikan dalam menulis laporan hasil wawancara. Yang ditulis adalah yang pertama, pendahuluan, kemudian maksud dan tujuan, yang ketiga, topik, dan sebagainya. Anak-anak, kita lanjutkan muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2. Eksplorasi. Alasan melestarikan lingkungan. Lingkungan merupakan tempat tinggal semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, termasuk manusia, tumbuhan, dan hewan, sehingga kita harus menjaga kelestariannya. Lingkungan sangat penting bagi kelangsungan hidup makhluk hidup, karena apabila lingkungan tidak ada, maka manusia, hewan, dan tumbuhan tidak dapat bertahan hidup. Namun terkadang ulah manusia menyebabkan terjadinya bencana yang merugikan manusia itu sendiri. Menebang pohon, membakar hutan, penggunaan kendaraan bermotor, dan lain-lain. Sehingga terjadinya banjir, tanah longsor, kekeringan, polusi udara, dan lain-lain. Oleh karena itu, agar bencana alam tidak terjadi lagi, maka manusia yang hidup di muka bumi yang telah diberi kekayaan alam yang melimpah
seharusnya berterima kasih kepada Tuhan dengan cara menjaga dan melestarikan lingkungannya. Sekarang kalian perhatikan kegiatan 2. Pada kegiatan 2 ini, kalian diajak untuk berdiskusi dengan kelompok. Soal diskusi: 1. Buatlah contoh sikap mencintai lingkungan. 2. Buatlah contoh sikap yang tidak mencintai lingkungan. 3. Buatlah ciri-ciri perilaku yang cinta lingkungan. Hasil diskusi kalian tuliskan pada buku catatanmu. Selanjutnya kegiatan 3. Kalian buat diagram Fryer kegiatan melestarikan lingkungan. Kerjakan bersama teman sebangkumu. Sebelumnya kalian perhatikan dulu anak-anak isi dari diagram Fryer tersebut. Yang pertama, sikap yang tidak mencintai lingkungan, kemudian sikap mencintai lingkungan. Yang bawah itu akibat tidak mencintai lingkungan, ciri-ciri pelaku mencintai lingkungan, dan kesimpulan mencintai lingkungan. Nah, jawabannya kalian tuliskan pada diagram Fryer tersebut. Sekarang kita kerjakan soal-soal pada Ayo Berlatih. Nomor 1. Salah satu ciri pelaku cinta lingkungan adalah titik-titik. A. Menggunakan deterjen berlebihan. B. Membuang sampah di selokan. C. Menjaga kebersihan rumah. D. Meludah di lantai ruang kelas. Jawaban yang benar adalah yang C. Menjaga kebersihan rumah. 2. Lingkungan yang titik-titik sangat mendukung kesehatan masyarakat. Lingkungan yang bersih. 3. Tumpukan sampah dapat menyebabkan polusi titik-titik, yaitu bau busuk. Tumpukan sampah menyebabkan polusi udara. 4. Jangan menangkap kupu-kupu yang berterbangan, karena kupu-kupu membantu tumbuhan melakukan titik-titik. Melakukan penyerbukan. 5. Apa saja manfaat menanam pohon rambutan di halaman rumah? Sebutkan 3 saja. Manfaat menanam pohon rambutan di halaman rumah adalah: yang pertama, udara di sekitar rumah sejuk dan segar. Kemudian, mendapat buah rambutan dan halaman rumah menjadi teduh.